Jadi kita akan menelusuri asal muasal mengapa sih dunia membenci Yesus. Sehingga kita yang menjadi muridnya, yang memutuskan untuk menjadi murid Kristus, benar-benar sungguh-sungguh murid Kristus, maka kita pun akan dibenci oleh dunia. Dari mana asal muasal kebencian ini? Kita akan menelusuri Injil Yohanes ya. Ada ayat-ayat dari buku-buku lain dalam Alkitab kita tambahkan sebagai pelengkap. Ini ayat yang pertama. Sudah masuk ke dalam benak kita. Ingat ya, kemenangan itu membangkitkan umat yang akan dibenci oleh dunia. Ayat yang berikutnya. Yohanes 7, saya bacakan dulu ayat yang ke-7 ya. Nanti saya tampilkan teks yang lebih lengkap. Yohanes 7 ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Loh, nanti dulu Dane. Ayat sebelumnya kan, kalau dunia membenci kamu, ingat, dia lebih dulu membenci aku, kata Yesus. Tapi ketika ayat yang kedua ini kita buka, Yohanes 7 ayat 7, dikatakan dunia tidak dapat membenci kamu. Tapi kalau dia membenci Yesus, dia membenci aku, kata Yesus, itu sudah dari mula. Nah kalau tadi kamu berbicara tentang murid-murid yang memang sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, kamu di sini tentu saja jemaat sudah menangkap kan? Kamu di sini kebalikannya, ini orang-orang yang tidak percaya. Jadi ketika kita belum memutuskan untuk menjadi Kristen yang benar, belum memutuskan untuk mengikut Yesus sungguh-sungguh, dikatakan di sini dunia tidak dapat membenci kamu. Kalau membenci Yesus sudah sejak semula, bahkan sebelum dia inkarnasi, Allah menjadi manusia, dunia memang sudah membenci Allah dan kebenarannya. Itu dituliskan di Yohanes pasal yang ketiga. Perang itu dianggap sebagai hukuman, sebagai sesuatu yang jelek oleh manusia yang hidup dalam gelap. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatannya jahat, katakan di Yohanes pasal yang ketiga. Bagi manusia yang belum menyatakan mengikut Yesus, tegas di sini ya, dikatakan dunia tidak dapat membenci kita. Kalau yang dikejar adalah persahabatan dengan dunia, dunia mengasihi kita, jangan masuk ke Kristenan. Coba saya tanya jemaat, sudah berapa puluh tahun jadi Kristen? Pernahkah dengar ini? Saya katakan di awal, inilah berkat kita, inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita memasuki kekristenan yang benar. Inilah yang kita rayakan ketika kita merayakan Paskah, hari kemenangan itu. Dunia membenci saya sekarang. Mari kita rayakan kemenangan ini. Dunia melihat ini sebagai apa? Betul ya? Yang benar saja dan merayakan kemenangan, merayakan kesiapan kita untuk dibenci dunia. Yang benar saja dan kontradiktif banget. Kayaknya pesan Injil yang datang dulu kepada saya sehingga saya memutuskan menjadi Kristen itu tidak begitu deh. Dulu saya mendapat pesan Injil, ini para penginjil datang kepada saya memberitakan, kalau kamu memutuskan menjadi Kristen, Tuhan akan memberikan apa yang kamu mau. Saya ingat betul loh. Sampai berapa kali itu penginjil datang, sampai datang ke rumah saya. Pesannya seperti itu dan. Coba jemaat ingat-ingat pertama kali memutuskan masuk ke dalam iman Kristen itu, pesan Injil apa yang kita dapatkan? Percaya sekolahnya akan sukses, percaya bisnisnya akan maju, percaya
penyakitnya akan sembuh. Itu loh yang diperkatakan penginjil yang dulu datang kepada saya. Makanya saya masuk Kristen. Nah sekarang Dani mengabarkan pesan yang kontradiksi. Jadi kebanyakan orang Kristen tuh inginnya setelah menjadi Kristen pun ayat ini tetap benar. Realitas bagi saya. Kristen saya. Tapi dunia jangan membenci saya. Jangan. Cukup Yesus saja. Makanya ketika merayakan Minggu Paskah, kebanyakan Kristen sudah lupa Jumat Agung. Nggak mau bagian yang gelap. Ironis ya. Bagi mereka pesan Injil yang benar seperti ini kontradiktif dengan ekspektasi mereka. Karena mereka adalah hasil penginjilan yang salah. Yang diberitakan kepada mereka sehingga membuat mereka masuk ke dalam iman Kristen. Saya kasih tanda kutip ya, iman Kristennya. Itu Injil yang lain. Ditulis di mana Injil yang lain? Galatia, pasal yang pertama. Itu sebenarnya bukan Injil, hanya orang-orang yang ingin mengacaukan kamu. Yang memutarbalikkan Injil Kristus selalu disampaikan. Sehingga ekspektasi kebanyakan Kristen yang ada sekarang, kasih tanda kutip Kristennya, tetap bersahabat dengan dunia. Jadi dalam 2 ayat yang baru 2 ayat saya sampaikan, saya harap jemaat sudah menangkap loh. Perbedaan situasi dan kondisi hidup kita terkait dunia ketika kita memutuskan masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Tadi yang pertama dikatakan, kalau kamu menderita karena dibenci dunia, ingat, aku sudah menderita karena dibenci dunia lebih dahulu. Tapi memasuki ayat yang kedua, dikatakan dunia tidak dapat membenci kamu. Nah, kalau dilihat dari sudut kekristenan yang salah, pesan Injil yang benar itu kontradiksi dengan ekspektasi mereka. Karena mereka dihasilkan dari pesan penginjilan yang salah, Injil yang lain. Yang dikatakan dalam surat Galatia pasal yang pertama, coba baca jemaat, saya buka Alkitab. Apa yang dikatakan surat Galatia pasal yang pertama dalam perikop, no other gospel, tidak ada Injil yang lain, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Ayat terakhir, ayat yang ke-10 dari perikop ini ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi orang-orang Kristen yang kecewa mendengar kabar Injil yang benar, karena itu kontradiktif dengan ekspektasi mereka, itu karena mereka mendapatkan pesan Injil yang lain, Injil yang berbeda dengan Injil yang benar, Injil yang sesat, Injil yang palsu.
hasil dari pemutarbalikan Injil Kristus. Dan yang datang kepada mereka walaupun mengaku penginjil itu bukan hamba Allah. Saya baca lagi ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau saya ketemu dengan orang Kristen dalam tanda kutip ini, saya katakan, waduh, bapak, ibu, tante, om, sis, dulu yang datang kepada kalian menyampaikan pesan Injil itu bukan hamba Allah. Karena mereka mencari kesukaan manusia, perkenanan manusia, sehingga berita Injil yang mereka sampaikan, mereka putar balik, Injil yang benar mereka putar balik, lalu disampaikanlah versi yang disukai manusia, berkenan kepada manusia. Ini tadi ya, yang saya kasih contoh. Wah, kalau masuk Kristen, sekolahnya sukses, jadi pinter. Wah, kalau masuk Kristen, tokonya laris, usahanya maju, pekerjaannya promosi terus. Wah, kalau masuk Kristen, sembuh penyakitnya. Jadi mencari sukanya manusia, apa yang berkenan kepada manusia. Lalu diputarbalikkanlah Injil yang benar. Iba nggak jemaat? Sekarang saya tanya, iba nggak jemaat? Begitu banyak orang Kristen di luar sana adalah Kristen tanda kutip karena hasil dari penginjilan bukan hamba Kristus, bukan hamba Allah. Yang dicari kesukaan manusia, bukan kesukaan Allah. Kesukaan Allah apa? Beritakan firman apa adanya, beritakan Injil Kristus. Saya memang bukan pendeta pintar, saya selalu katakan. Saya bukan juga gembala atau pendeta yang kaya raya, kemana-mana naik Fortuner. Bodoh, miskin. Tetapi kalau ditanya apa isi hati terdalam saya mau menjadi hamba Kristus. Dalam segala kebodohan, kemiskinan, kelemahan, kekurangan saya, cuman satu yang saya kejar. Saya ingin menjadi hamba Kristus. Sehingga nanti ketika saya dipanggil pulang, Yesus menyambut saya di pintu surga. Lalu Yesus berkata, sabarlah engkau hambaku yang setia. Mari gabung ke dalam perjamuan. Saya tidak akan mencari kesukaan manusia. Saya tidak akan mencoba berkenan kepada manusia. Maka saya akan sampaikan firman Tuhan apa adanya. Saya akan sampaikan Injil Kristus. Yang pesannya sederhana. Dalam 2 ayat yang saya tampilkan, mengubah manusia sehingga dunia yang tadinya tidak dapat membenci menjadi pasti membenci. Ini kondisi yang tidak disukai bahkan oleh orang Kristen, bahkan oleh gereja, beserta dengan pendeta-pendetanya, gembala-gembalanya. Jadi jemaat melihat bahwa dalam konteks leadership, kepemimpinan rohani adalah ironis ketika banyak orang mengaku hamba Allah, hamba Tuhan, tetapi yang dikejar dalam pelayanannya adalah kesukaan manusia berkenan kepada manusia. Balik lagi ya. Coba sudah memutuskan masih tetap pengen jadi Kristen? Enak dulu dong, dan sebelum kenal Yesus, sebelum saya memutuskan jadi Kristen, dunia tidak dapat membenci saya. Nah ya, sekarang ayat yang ketiga, coba kita lihat. Yohanes 17 ayat 14, ingat ya, ini doa Yesus kepada Bapa bagi murid-muridnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Inilah awal mula kenapa menjadi pengikut Kristus. Dunia yang membenci Yesus sekarang jadi membenci saya.
Nah, ayat sebelumnya berkata, dunia tidak dapat membenci kamu kalau kamu belum komit, belum masuk Kristen yang benar, walaupun Kristen tapi masih Kristen-Kristenan. Tapi kalau kamu menjadi Kristen yang benar, aku akan memberikan firman yang kuterima dari Bapa kepadamu. Dan karena firman itu, dunia membenci kamu. Nangkep jemaat. Jadi dari mana sih asal muasal kebencian itu datang? Kalau sekedar menjadi Kristen, mengaku pengikut Kristus, saya jamin deh, ayat yang sebelumnya yang masih berlaku. Dunia tidak dapat membenci kita. Jauh-jauh dari firman. Diajak belajar, yang penting doa. Jemaat sekarang menangkap kenapa banyak gereja menolak pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Dalam pengalaman pelayanan saya sudah banyak menjumpai orang Kristen yang begitu benci kepada firman. Begitu alergi ketika diajak belajar. Dengan segala daya upaya, segala muslihat, mencoba menghindar dari itu. Sekarang jemaat tahu mengapa. Orang Kristen tapi kok anti firman, orang Kristen tapi kok alergi firman. Masih ada yang belum nangkep pesan Injil yang benar? Sampai ayat yang ketiga yang saya tampilkan. Karena walaupun saya menjadi Kristen, saya belum siap dibenci dunia. Biarlah Yesus yang tergantung di salib. Menerima kebencian dari seluruh manusia di dunia. Karena dosa ya. Yesus saja, saya tidak siap. Lagian dulu yang disampaikan penginjil kepada saya bukan begitu. Injil yang salah nih. Yang Paulus katakan dalam Galatia pasal pertama, terkutuklah. Hati-hati loh, pakai kata anatema. Kata terkutuk di Galatia pasal pertama itu pakai kata yang disampaikan pesan Injil dulu kepada saya jadi Kristen malah tambah enak hidup saya. Nanti dulu dan kalau karena jadi Kristen terus saya dibenci dunia, nanti dulu. Tunggu dulu. Terus studi saya gimana? Terus toko saya gimana? Usaha saya, pekerjaan saya gimana? Terus cici saya yang lagi sakit gimana? Dulu dijanjikan pasti sembuh. Waktu penginjil datang tuh, sampai dia tengking-tengking tuh. Gimana? Mikir lagi? Mikir 2 kali dan jadi Kristen. Kalau sudah Kristen, tapi dunia tidak dapat membenci kita, hati-hati. Sekarang kebanyakan Kristen terlena di sana. Saya selalu pakai kata-kata 2 kaki gitu. Di satu sisi pengen surganya, tapi di satu sisi penderitaan Kristusnya tidak mau. Loh Paulus katakan dalam surat Filipi, yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini yang kita rayakan hari ini. Tidak titik di situ. Apa yang Paulus katakan masih koma. Masuk ke dalam persekutuan dengan penderitaannya. Bahkan dijadikan serupa dengan kematiannya. Supaya aku mendapatkan kebangkitan. Jadi skop dari keselamatan, skop dari pesan Injil yang benar, skop dari kerajaan Allah, itu sampai kepada kebangkitan orang mati. Sorga, visinya kekal gitu. Nah ketika kita visinya menuju akhir sana adalah dibangkitkan dari antara orang mati, nanti dijemput Yesus untuk masuk ke dalam rumah Bapa di sorga, itu dalam kehidupan di dunia ini apa? Paulus katakan apa? Yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, masuk ke dalam persekutuan dengan penderitaannya, dijadikan serupa dengan
kematian. Makanya sepanjang hidupnya Paulus dibenci sampai akhir hidupnya. Kalau kita pelajari sejarah gereja mula-mula abad pertama, mengapa sih pesannya begitu dahsyat, mengguncang dunia? Karena yang menyampaikan pesan, hamba-hamba Kristus tidak mencari kesukaan manusia atau perkenanan manusia, tetapi apa yang menjadi kesukaan Allah. Inginnya berkenan hanya kepada Allah, dan kita berkenan kepada Allah ketika kita menyatakan kebenaran. Dahsyat ya, gereja mula-mula yang kita sebut sebagai ortodoks. Semua sekarang mengklaim ortodoksi. Saya yang paling ortodoks. Saya yang paling ortodoks. Kalau jauh dari bagaimana kita menguji mana yang ortodoks? Ini ajaran gereja mula-mula. Oke, sampai ayat ini, lengkap. Setelah firman disampaikan oleh Yesus, menjadi milik murid-murid, dunia membenci mereka. Lanjutannya apa? Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, saya dalam sesi-sesi yang lalu selalu mengatakan otoritas orang Kristen itu ada pada firman. Ketika kita mengasihi firman, menerima firman, mengatur, menata hidup kita sesuai dengan apa yang diperintahkan firman, melakukan firman, itulah otoritas kita. Saat otoritas itu, firman itu ada dalam hidup kita, kelihatanlah identitas kita. Bahkan terhadap dunia, wah ini mah Kristennya benar nih. Ada firman di dalam dirinya. Dan dunia yang membenci firman, membenci Yesus, otomatis membenci dia. Jadi jemaat sekarang nangkep kenapa banyak gereja sekarang, saya kasih tanda kutip ya gerejanya, menyampaikan firman yang lain, Injil yang lain. Firman yang sudah dipelintir, diputar balikan. Injil kemakmuran tuh nggak ada di sini. Hyper grace tuh nggak ada di sini. Tapi kenapa itu yang banyak dikhotbahkan dalam khotbah-khotbah motivasional gereja zaman sekarang? Karena mereka memang tidak memiliki identitas ini. Mereka masih dari dunia. Kita tuh meninggalkan dunia, bukan dari dunia, menjadi pribadi yang berasal dari Allah, dari surga, itu ketika kita dilahirkan kembali. Firman itu menjadi otoritas kita, memunculkan jati diri kita, identitas kita yang sebenarnya. Jadi orang bilang, saya Kristen, saya pendeta, saya tuh selalu ditunggu firman keluar nggak dari hidupnya. Apalagi naik mimbar. Wah, khotbahnya teologi kemakmuran. Wah, khotbahnya motivasional. Ada hyper grace-nya di sana. Ini masih dari dunia. Makanya dikatakan di ayat sebelumnya, dunia tidak dapat membenci mereka. Dunia melihat, loh, dia ngaku Kristen, tapi identitasnya masih sama kita. Gak ada firman. Tetapi ketika kita menerima firman, mengasihi firman, kita sedang menyatakan identitas kita. Itu loh arti kata integritas. Saya suka tersenyum-senyum kalau mendengar pendeta-pendeta memperkatakan kata integritas, bahkan menjelaskannya. Apa sih integritas itu? Pernah dengar kata integral? Jadi integritas itu siapa kita nyatakan apa adanya.
Kalau kita bukan dari dunia, kita nyatakan itu. Dan setelah kita memutuskan untuk menjadi Kristen yang benar, mengikuti Yesus sungguh-sungguh, Yesus memberikan firman-Nya kepada kita. Kalau kita menerima dan mengasihi firman itu, kita sedang menyatakan identitas kita, jati diri kita. Ini yang di dalam, ini yang saya tampilkan. Dunia melihat. Dan karena dunia melihat kamu berasal dari atas, dari sorga, bukan dari kami, dari dunia, maka dunia membenci kamu. Itulah integritas. Jadi dalam sama luar itu integral, itu satu kesatuan. Kebalikan dari integritas apa? Kalau tidak memiliki integritas, kita sebut apa? Bahasa Alkitab ya, yang sangat dibenci oleh Yesus. Bilangnya Kristen, ngakunya Kristen. Mana firman-Nya? Yang penting berbuat baik, yang penting berbuat baik. Tetap dunia melihat, wah, kalau sekedar berbuat baik nih, identitas Kristennya belum kelihatan, otoritas kekristenannya belum ada. Kalau berbuat baik, kita juga berbuat baik. Tapi kalau orang Kristen sudah menyatakan kebenaran, kalaupun saya berbuat baik dalam kebenaran, sesuai kehendak Allah. Mulailah kelihatan identitasnya. Dan ketika orang Kristen berani menyatakan itu, kita katakan dia punya integritas. Jadi kalau saya melihat seorang aku pendeta lalu naik ke mimbar, saya cuma tunggu dia punya integritas enggak. Di satu sisi dia mengaku Kristen, bahkan mengklaim kepemimpinan rohani. Pendeta naik mimbar, menyampaikan firman. Tunggu saya. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya Injil yang lain, firman yang sudah dipelintir dan diputarbalikkan, kalau dia naik di mimbar gereja kita di sini, saya suruh turun seketika. Turun. Sekarang jemaat nangkap, kenapa Tuhan Yesus begitu membenci kemunafikan? Baca Matius pasal 23. Apa yang dilakukan orang-orang munafik? Sampai menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Supaya orang banyak ikut dia ke neraka. Jadi kalau berbicara leadership, Tuhan katakan apa? Suam-suam kuku, bikin enak di mulut Tuhan. Maka Tuhan muntahkan itu. Kita Wahyu ya. Hati-hati loh mengaku Kristen, tapi alergi terhadap firman. Dan saya jaga-jaga nih, apalagi sekarang dapat peneguhan di ayat ini. Kalau saya mulai mengasihi firman, serius dengan firman, waduh, yang tadinya dunia tidak dapat membenci saya, tiba-tiba serempak, kompak dunia membenci saya. Wah, saya belum siap dan berarti Kristen Anda Kristen salah, Kristen palsu. Nangkep ya, di ayat yang keempat. Firman. Jadi kalau dikatakan firman itu adalah otoritas kita, sekarang jemaat melihat.